بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Terakhir kita bahas adalah rencana Abu Jahal yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, aku akan bawa batu yang terbesar yang aku kuat mengangkatnya, dan aku akan duduk di batu itu sampai datang Rasulullah SAW. Kalau dia datang dan salat, ketika dia sujud akan aku timpakan batu tersebut kepadanya. Yang ternyata ketika orang-orang Quraisy musyrikin melihatnya dari jauh, apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal, ternyata justru melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang Allah takdirkan. Tiba-tiba Abu Jahal dalam keadaan sudah mengangkat batunya, tiba-tiba lari ketakutan dan menyatakan, sungguh aku melihat unta yang sangat ganas, yang sangat besar, yang aku tidak pernah melihat sebesar itu, dan tidak pernah melihat taring seperti itu, dan tidak pernah melihat seganas itu, dan dia akan memakan aku, kata Abu Jahal. Maka orang musyrikin Quraisy yang melihat sesuatu yang harusnya menjadi tanda-tanda kebenaran Rasulullah SAW dan tanda-tanda kesesatan mereka, tapi justru mereka selalu menyelewengkannya kepada sihir dan selalu menyatakan bahwa itu adalah sihir. Saharaka Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang berikutnya adalah kejadian Nadhr ibn al-Harith. Yani upaya-upaya musyrikin untuk menentang Rasulullah, segala macam upaya, dan semuanya tidak ada yang berhasil untuk memundurkan atau menghentikan Rasulullah SAW. Nadhr bin Harith yang juga termasuk tokoh-tokoh musyrikin, bahkan setan-setannya mereka. Falamma qala lahum dzalika Abu Jahal, bangkitlah Nadhr bin Harith ketika Abu Jahal menceritakan apa yang dia ceritakan. Maka giliran Nadhr bin Harith berkata, Ya ma'syar Quraisy,
innahu wallahi qad nazala bikum amrun ma ataitum lahu bihilatin ba'd. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah telah turun pada kalian satu perkara yang kalian tidak berhasil menghalaunya dan kalian tidak berhasil membuat tipu daya untuk menentangnya. Ini kalian kalah semuanya. Qad kana Muhammad fikum ghulaman hadatha. Kalian gak akan punya alasan apapun karena dia, maksudnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, fikum ghulaman hadatha, tadinya adalah anak kecil di tengah kalian, anak kemarin, anak muda. Ardakum fikum wa asdaqukum haditha, yang paling kalian ridhai, yang paling kalian percaya, yang paling jujurnya di antara kalian dalam berbicara. Wa a'dhamukum amanatan, dan yang paling besar pemegang amanah. Kenapa? Idza ra'aitum fi sudghaihi syayb, sekarang ketika sudah mulai memutih di dua pelipisnya, kemudian datang kepada kalian membawa apa yang dia bawa, kalian juluki dengan sahir, kalian juluki dengan kahana dan seterusnya. Kenapa? Lihat gayanya An-Nadhr Ibn al-Harith, menganggap dirinya paling hebat dan menganggap semua teman-temannya nggak bisa apa-apa. Kalian ini nggak punya sama sekali alasan untuk menyalahkan dia, dan kalian nggak punya tipu daya rencana yang bagus sama sekali. Dia ini pada kalian tadinya dari kecil kalian anggap paling jujur, paling amanah, dia adalah orang yang paling kalian ridhai. Kenapa sekarang ketika dia dalam keadaan sudah dewasa, ketika sudah syaifi sudghaihi, ketika sudah putih di kedua pelipisnya, kemudian kalian menunjukkan dengan kalimat tuduhan-tuduhan? Kenapa kalian kemudian mengucapkan dengan kalimat-kalimat sahir dan sebagainya? La wallahi ma huwa bisahir. Kata Nadhr bin Harith, tidak demi Allah, dia bukan penyihir. Laqad ra'ayna saharah wa nafthahum wa uqadahum. Sungguh aku tahu tukang sihir, aku tahu mantra-mantra mereka, dan aku tahu simpulan-simpulan mereka. Wa qultum kahin, kemudian kalian tuduh dengan kahin. La wallahi ma huwa bikahin, dia bukan tukang tenung, dia bukan tukang ramal. Faqad ra'ainal kahana, aku sudah sering lihat tukang-tukang ramal, tukang-tukang tenung. Wa takhalujahum wa sami'na sij'ahum, aku dengar bagaimana komat kamitnya mereka dan apa yang mereka ucapkan dalam mantra-mantra mereka, aku tahu. Wa qultum syair, kemudian kalian bilang orang ini penyair. Padahal la wallah, tidak demi Allah, dia bukan penyair. Qad ra'ayna asy-syi'r, kami sering dengar syair-syair. Wa sami'na asnafahu kullaha, bahkan aku sudah mendengar syair-syair dengan berbagai macam model-modelnya, asnafnya, jenis-jenisnya, aku tahu semuanya. Hajjahu wa rijzahu, karena syair-syair itu ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk syair dalam bentuk rijz, ada syair dalam bentuk apakah rajaz, atau syair dalam bentuk-bentuk lain yang maknanya syair dalam memuji seseorang, ada syair dalam mengeluhkan kematian, ada syair dalam menyemangatkan kebangkitan untuk jihad, kalau dulu bukan untuk jihad, untuk perang. Ada syair yang membangkitkan semangat kesukuan, ada syair macam-macam bentuk-bentuknya. Aku semuanya sudah tahu, dan apa yang diucapkan oleh dia bukan syair dan dia bukan penyair. Wa qultum majnun, kemudian kalian tuduh dengan majnun. La wallahi ma huwa bimajnun, tidak demi Allah, dia bukan orang gila. Laqad ra'ainal junun, kita sudah melihat orang yang gila kayak apa. Fama huwa bi khanqihi, ini bukan cekikan jin sehingga orang itu kesurupan. Wala waswasatihi, dan bukan bisikan-bisikan jin. Wala takhlituhu, dan bukan pula bersatunya, bercampurnya jin, yani kesurupannya dengan jin, tidak. Karena majnun dari kata junna, kena jin maknanya. Sama sekali orang ini tidak seperti yang kalian gambarkan, bukan sahir, bukan kahin, bukan pula syair,
bukan pula seperti yang kalian katakan majnun. Ya ma'syara Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, fanzuru fi sya'nikum, lihatlah keadaan kalian. Fa innahu wallahi nazala bikum amrun 'adzim. Lihatlah diri-diri kalian, sungguh demi Allah telah datang kepada kalian sesuatu perkara besar. Wa kana an-Nadhr ibn al-Harith min syayatini Quraisy. Bahwa Nadhr ibn Harith ini termasuk setan-setannya musyrikin Quraisy. Ya, ini kalimat ini bukan membela Nabi, bukan, tetapi dia menganggap bahwa kalian tuh menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bodoh, tuduhan-tuduhan yang salah semua. Kalian menuduh sahir, salah. Kalian menuduh syair, salah. Kalian menuduh majnun, salah. Kemudian dia mengusulkan yang benar adalah bahwa orang ini tukang dongeng, katanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedangkan orang ini, An-Nadhr bin Harith, adalah orang yang pengalaman dan banyak dia mendapatkan cerita-cerita dan pelajaran-pelajaran tentang raja-raja terdahulu. Dia ke Romawi, ke Persia, dan dia mengetahui sejarah-sejarahnya. Sehingga dia memiliki cerita-cerita yang masyarakat Quraisy tidak mengerti apa-apa. Maka kalau Nadhr bin Harith cerita, mereka semuanya tercengang, duduk diam mendengarkan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka menurut Nadhr bin Harith, orang ini hanya pandai cerita. Aku lebih hebat dari dia. Nabi yang mengaku Nabi ini, kata dia, hanya pandai dongeng, dan aku bisa dongeng dengan cerita yang lebih hebat dari apa yang dia ceritakan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa kana Nadhr, maka Nadhr bin Harith adalah seorang yang memang paling memusuhi Nabi. Bahkan dijuluki di sini setan-setannya Quraisy. Wa mimman kana yu'di Rasulullah, dan yang paling menyakiti hati Rasulullah SAW. Wa yansibu lahul adawah, yang memusuhi, memasang permusuhan kepada Nabi SAW. Wa kana qad qadimal Hirah wa ta'allama biha ahadits mulukil Furs. Dan orang ini pernah singgah di daerah Hirah di Persia. Daerah Hirah ini, daerah Persia. Ta'allama biha, dia belajar di sana tentang riwayat-riwayat raja-raja Persia. Wa ahadits Rustum, cerita tentang Raja Rustum, dan juga tentang tokoh Isfandiar dan lain-lain dari kisah-kisah mereka. Wa kana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam majlisan fadzakkara fihi billah wa hadzara qaumahu ma asaba min man qablahu minal umami min niqmatillah khalafa fi majlisihi. Maka Nadhr ibn al-Harith kalau melihat Rasulullah SAW duduk di satu tempat, memperingatkan kaumnya, dzakkara fihi billah, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan manusia untuk ingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, wa hadzara qaumahu ma asab, dan memperingatkan kaumnya dari apa yang pernah menimpa orang-orang yang sebelum mereka, min umamin, dari umat-umat terdahulu, yani min nikmatillah, apa yang telah menimpa mereka dari nikmatillah, dari adab-adab Allah. Lihat kalau pakai qaf, nikmah maknanya adab, tapi kalau pakai ain, ni'mah artinya kenikmatan. Maka ni'mah dengan nikmah itu justru bertentangan 180 derajat. Ni'mah kenikmatan, nikmah itu adab, siksaan. Maka kalau Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari bahaya azab Allah yang pernah turun pada umat-umat terdahulu, maka nunggu Nadhr bin Harith, nunggu sampai Rasulullah SAW selesai. Maka ketika selesai Rasulullah SAW, khalafahu fi majlisihi idza qama, kalau Rasul sudah berdiri, khalafahu, digantikan posisinya oleh Nadhr bin Harith. Yani kalau di sini misalnya berbicara, maka Rasulullah SAW pergi, orang itu duduk di tempat Rasul, di tempat yang sama, kemudian menceritakan cerita-cerita yang dia punya. Kemudian berkata, ana wallahi ya ma'syar Quraisy ahsan hadithan minhu. Aku, wahai orang-orang Quraisy, lebih bagus ceritanya daripada orang ini. Fahalumma ilayya ma ana uhaddithukum ahsan min hadithih. Marilah kemari, berkumpullah, aku akan ceritakan kepadamu cerita-cerita yang jauh lebih bagus dari cerita-cerita dia. Aku akan ceritakan pada kalian dongeng-dongeng yang lebih bagus daripada dongengnya dia.
Thumma yuhaddithuhum an muluki Faris. Mulai dia bercerita tentang raja-raja Persia, bercerita tentang Rustum, tentang Isfandiar. Thumma yaqul bimadza Muhammad ahsanu haditsan minni. Setelah selesai cerita, dia berkata, menurut kalian, apa yang menyebabkan Muhammad itu lebih bagus ceritanya dari aku? Bukankah aku lebih bagus ceritanya dari dia? Apa yang dikatakan olehnya hanya asatirul awwalin, hanya cerita-cerita terdahulu, cerita-cerita kuno. Rasulullah SAW menceritakan tentang kaum 'Ad, kaum Thamud yang diadab oleh Allah SWT, menceritakan tentang kaum Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah SWT, menceritakan tentang adab yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu. Tetapi Nadhr ibn Harith menganggap bahwa itu dongeng, dan aku pun punya dongeng yang lebih bagus, kata Nadhr ibn Harith. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah asatirul awwalin, kata beliau, sungguh telah turun 8 ayat dalam Al-Qur'an. 8 ayat dalam Al-Qur'an yang semuanya berisi tentang asatirul awwalin, yang menceritakan tentang Nadhr ibn Harith, kekurang ajarannya Nadhr ibn Harith, setan Quraisy ini. Wa kullu ma dzukira fihi min asatir min al-Qur'an, dan semua yang di dalamnya ada kisah tentang asatirul awwalin dalam Al-Qur'an, maka semuanya itu tentang Nadhr ibn Harith. Karena orang-orang Quraisy yang lain enggak ada yang menjuluki seperti itu. Mereka menjuluki Majnun, menjuluki syair, menjuluki gila dan seterusnya. Tetapi yang menjuluki asatirul awwalin hanya Nadhr ibn Harith. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, semua ayat-ayat yang turun tentang itu, ada 8 ayat, semuanya bercerita tentang orang ini, Nadhr ibn Harith. Khana bin a'azakumullah muslimin syahramati. Dzakara 'udwal musyrikin 'alal mustad'afin. Kisah berikutnya adalah kisah bagaimana musyrikin menta'dzib, menyiksa orang-orang yang lemah. Orang lemah dalam artian para budak, orang-orang miskin, atau orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka. Qala rahimahullah, thumma innahum adaw ala man aslama wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ashabihi. Kemudian mereka kaum musyrikin memusuhi orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Fawathabat kullu qabilatin ala man fiha minal muslimin. Maka setiap suku menangkap orang yang masuk Islam di kaumnya masing-masing. Setiap kabilah menangkap orang yang sudah masuk Islam dari kabilahnya masing-masing. Faja'alu yahbisunahum wa yu'adzibunahum bid-darbi. Maka mereka mulailah memenjarakan mereka, dikurung di rumah-rumahnya, atau diazab, disiksa dengan siksaan-siksaan, bid-darbi, dengan dipukul dengan pukulan-pukulan, wal ju'i wal 'atas, ada yang dikurung dan dibikin lapar dan haus, tidak diberi makan, tidak diberi minum, wa bi ramdha, dan ada pula yang disiksa dengan ramdha. Ramdha itu padang batu, bukan padang pasir. Padang batu yang kalau siang itu panasnya daging mentah diletakkan di situ jadi matang. Karena panasnya, jadi masak dia. Ini namanya ramdha. Di daerah Mekah, idza shtaddal har, ketika sudah mulai terik panas matahari, sudah mulai panas, maka mereka bawa orang-orang itu, mereka akan letakkan di batu-batu tadi. Man istud'ifu minhum yaftinunahum an dinihim. Mereka menyiksa orang-orang yang lemah kedudukannya dari kalangan mereka untuk difitnah dari agama mereka, agar keluar dari agamanya. Faminhum man yuftan min syiddatil bala'i alladhi yusibuhu. Karena kerasnya siksaan mereka, di antara mereka ada yang terfitnah. Terfitnah artinya terbawa oleh mereka, kalah karena kerasnya siksaan. Wa minhum man yaslub, tapi di antara mereka ada yang kokoh kuat, betul-betul kokoh kuat terhadap mereka. Ya'simuhullahu minhum, Allah jaga, Allah lindungi hatinya. Ini ada yang kalah, ada yang kokoh. Di antaranya Bilal Ibn Abi Rabah. Wa kana Bilalun
maula Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu li ba'di Bani Jumah. Bahwasanya Bilal adalah seorang yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang ini tadinya budak belian, dimiliki oleh suku Bani Jumah, dan tentunya orang-orang dalam Bani Jumah dijuluki Al-Jumahi. Di antaranya Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi, Wahab ibn Hudzafah Al-Jumahi, dan lain-lainnya. Sampai kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar, dibeli dan kemudian dimerdekakan. Sehingga kalau yang demikian akan dijuluki maula. Karena yang merdekakan adalah Abu Bakar, akan dijuluki dengan maula Abi Bakrin. Maka namanya dikenal Bilal ibn Abi Rabah maula Abi Bakrin. Khonifidina a'azakumullah. Beliau tadinya dimiliki oleh suku Bani Jumah. Muwalladan min muwallidihim wa huwa Bilal ibn Rabah wa kana ismu ummihi Hamamah. Bilal ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hamamah. Wa kana sadiqal Islam, dan beliau sungguh jujur keislamannya, sungguh-sungguh masuk Islam. Tahirul qalb, yang bersih hatinya. Sedangkan Umayyah ibn Khalaf, tuannya yang memiliki Bilal tadi, pemiliknya Umayyah ibn Khalaf ibn Wahab ibn Hudzafah ibn Jumah, maka dijuluki Bani Jumah. Yukhrijuhu idha hamiyatid dhahirah, membawa Bilal tadi, membawa budaknya yang bernama Bilal ke tempat Ramdha tadi, padang batu tadi, ketika dhahirah. Idza hamiyatidh dhahirah, ketika panas teriknya duhur, siang hari. Fayatrahuhu ala dhahrihi fi batha Makkah, kemudian diletakkan di atas dadanya batu besar di daerah yang bernama Batha di sekitar Mekah. Tsumma ya'muru bis-sakhratil 'azimah fatudu 'ala sadrihi, maka batu besar tadi diletakkan di atas dadanya. Tsumma yaqul, kemudian berkata kepadanya, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Berkata Umayyah ibn Khalaf, tuannya si pemilik Bilal ini, berkata, biarkan dia seperti itu sampai dia mati atau dia tinggalkan agamanya. Au takfur bima bi Muhammadin wa ta'budul Lat wal Uzza, atau kalau dia mau selamat hendaklah dia kufur, mengingkari Muhammad, dan kemudian dia menyembah Lat dan Uzza. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala, maka berkatalah Bilal dalam keadaan tersiksa seperti itu, panas di punggungnya dan panas di dadanya. Karena punggungnya dia tidur di atas batu-batu panas, dan di atasnya diletakkan pula batu besar yang berat dan panas pula. Tapi beliau tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad, yakni isyarah ila wahdaniyatillah, isyarat tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Waraqah ibn Naufal yamurru bihi wa huwa yu'adzab bidzalik wa huwa yaqulu ahad, ahad, fayaqul ahad, ahad, wallahi ya Bilal. Tiba-tiba ketika beliau sedang tersiksa seperti itu dan mengatakan ahad, ahad, lewat seseorang yang bernama Waraqah ibn Naufal. Masih ingat Waraqah ibn Naufal? Naam. Yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Khadijah, sungguh kalau aku sehat kuat ketika kamu diusir oleh kaummu, aku akan membelamu nasran mu'azzara, dengan pembelaan yang sungguh-sungguh. Sampai Nabi terkejut, afa awa mukhrijiyahum, apakah aku akan dikeluarkan, akan diusir oleh kaumku? Iya, tidak ada yang membawa apa yang kamu bawa illa udzib, kecuali dia pasti akan disiksa dan diusir. Maka Waraqah ini tahu Rasulullah SAW itu hak, dan tahu pula apa yang terjadi nanti di akhirnya, pasti yang menang Rasulullah SAW, dan bahwasanya la ilaha illallah dia tahu. Sehingga ketika melewati Bilal dan Bilal mengucapkan ahad, ahad, maka Waraqah pun menyambut dengan kalimat yang sama, ahad, ahad. Wallahi ya Bilal, benar, demi Allah wahai Bilal, memang Isa, memang Isa. Thumma yuqbil ala Umayyah ibn Khalaf, kemudian dia berbalik arahnya menuju musyrik Quraisy yang sedang menyiksa Bilal, yaitu Umayyah ibn Khalaf.
Wa man yasna' dzalika bihi min Bani Jumah, dan juga orang-orang yang bersamanya dari suku Bani Jumah. Fayaqul, maka berkatalah Waraqah, ahlif billahi la in qataltumuhu ala hadha la attakhidannahu hananan hatta marra bihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Waraqah, sungguh demi Allah, ahlif billah, aku bersumpah dengan Allah, kalau kalian membunuhnya dalam keadaan seperti itu, sungguh la attakhidannahu hananan, aku akan ambil dia untuk menjadi tabarruk atau mengusap dirinya dengan Bilal tadi. Ini karena dia dalam keadaan tahu tauhid, tahu kemuliaan Bilal, kemuliaan mukmin, tetapi tidak tahu syariat. Tidak tahu syariat. Sehingga dia mengatakan, sungguh kalau sampai dia mati, aku akan muliakan Bilal dan aku akan usap seluruh badannya sebagai barokah. Tahu kalian? Sedangkan mereka tahu yang berbicara adalah seorang pendeta. Mereka tahu yang berbicara adalah seorang yang mereka memiliki kitab-kitab Nasrani. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mereka terkejut, heran, kenapa? Ada apa Waraqah dengan orang ini? Padahal ini agamanya lain, ini agamanya lain menurut mereka. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ucapan tadi masuk pada mereka. Mereka mulai berpikir, berarti ini bukan sembarangan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang tidak sembarangan, agama yang diakui oleh beberapa tokoh-tokoh ahlul kitab, di antaranya Waraqah. Dalam keadaan seperti itu, marra bihi Abu Bakar. Abu Bakar lewat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yauman, pada suatu hari, wa hum yasna'una bihi dzalik. Ini pada suatu hari yang lain, bila disiksa dengan siksaan yang sama, maka Abu Bakar yang melewatinya. Faqala li Umayyah bin Khalaf, maka berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ala tattaqillah fi hadzal miskin, tidakkah engkau takut kepada Allah? Hendaklah engkau takut kepada Allah, kasihanilah orang yang miskin ini. Hatta mata, sampai kapan kamu mau siksa? Qala antal ladzi afsadtahu, kata Umayyah bin Khalaf, engkau yang telah merusak dia, engkau yang telah merusak agamanya. Fa anqidhu mimma tara, maka engkaulah silahkan yang menyelamatkan dari apa yang kau lihat. Ini jawaban Umayyah bin Khalaf. Kamu yang merusaknya, kamu yang menyelamatkan. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, af'al, iya, aku lakukan, aku yang akan menyelamatkannya. Indi gulamun aswad ajlad minhu wa aqwa ala dinik wa a'tihu bihi. Mau? Aku punya budak yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih hitam, dan lebih berpegang dengan agamamu. Ini musyrik. Aku akan lepaskan kalau engkau melepaskan Bilal. Demikian tawaran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala qad qabilt, kata Umayyah, iya, aku terima. Faqala huwa lak, maka kata Abu Bakar, maka budakku itu milikmu, ambil. Fa'atahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ghulamahu, maka Abu Bakar memberikan budaknya yang masih kafir, yang sangat kokoh kesyirikannya, diberikan kepada Umayyah bin Khalaf. Wa akhadahu fa'ataqahu, maka setelah itu dimerdekakanlah Bilal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dijuluki dengan Maula Abi Bakrin. Kalau budak yang dilepaskan dimerdekakan oleh Ibnu Umar, maka dijuluki Maula Ibnu Umar. Nah, khonifidina azakumullah, thumma a'taqa ma'ahu ala al-islam qabla an yuhajira ila al-Madinah 6 riqab. Dan Abu Bakar bukan hanya menyelamatkan Bilal, beliau memerdekakan 6 orang yang lain. Yakni di samping Bilal ibn Abi Rabah, kemudian beliau juga a'taqa ma'ahu, merdekakan bersamanya di atas Islam, yakni karena keislamannya sebelum beliau hijrah ke Madinah, 6 riqab, 6 budak, yaitu Bilal sabi'uhum, berarti Bilal yang ketujuhnya. Siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena keislamannya, kemudian disiksa oleh tuannya Amir
ibn Fuhairah wa Ummu Ubais wa Zunnairah atau dipanggil juga dengan Zinnirah wa Usaib wa usiba basaruha, dan Zunairah tersiksa hingga terkena matanya sehingga buta. Hina a'taqaha, dimerdekakan dalam keadaan sudah buta. Faqalat Quraisy, maka berkata Quraisy, ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza. Ketika Zunairah ini dalam keadaan buta karena mereka siksa, mereka berkata, tidaklah menghilangkan pandangan matamu kecuali Lat dan Uzza, katanya. Faqalat, maka berkata wanita tadi, kadzabu wa baitullah ma tadurru Lat wal Uzza wa ma tanfa'ani faradallahu basaraha. Sungguh mereka berdusta, tidak demi Allah, demi Rabbal Ka'bah. Ma tadurru Lat wal Uzza, Lat dan Uzza tidak akan memberikan madarat apapun. Wa ma tanfa'ani, dan keduanya tidak akan memberikan manfaat apapun, tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Faraddallahu basaraha, maka tiba-tiba sembuh kembali matanya dan bisa memandang kembali. Ini kisah Zinnirah radhiyallahu taala anha. Wa ataqa an-Nahdiyah wa bintaha, dan juga memerdekakan seorang Nahdiyah dan juga anaknya, anak perempuannya. Wa kanata limra'atin min Bani Abdiddar, dan bahwasanya dua wanita tadi adalah milik seorang wanita dari suku Bani Abdiddar. Famarra bihima wa qad ba'athahuma sayyidatahuma bittahini laha wa hiya taqul wallahi la a'tikuma abadan. Ketika Abu Bakar melewatinya dalam keadaan kedua wanita tadi sedang diseret atau sedang dibawa oleh pemiliknya, sayyidahnya, bittahini laha wa hiya taqul, dalam keadaan berkata, tahin itu alat untuk menumbuk, alat untuk menumbuk sesuatu, batu dipakai untuk menumbuk, itu namanya tahin, tahin miliknya. Wahia taqul, dan dia berkata, wallahi la a'tikukuma abadan, sungguh demi Allah aku enggak akan memerdekakan kamu berdua selama-lamanya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, halun ya umma fulan, lepaskan wahai umma fulan. Faqalat, maka dia bertanya, halun, dilepas, anta afsadtahuma fa'atiqhuma, engkau yang telah merusaknya, maka engkau yang melepasnya dan engkau yang memerdekakannya. Qala bikamhuma, kata Abu Bakar, iya, kalau gitu berapa harganya? Qalat bikadza wa kadza, sekian dan sekian. Qala qad akhadtuhuma, kalau begitu aku terima, aku ambil dua budak ini dan ini ambil uang. Wa huma hurratani, dan sekarang dia merdeka kedua-duanya. Irji'a ilaiha bitahiniha, kembalikan dia, kembalikan tahinnya, alat tumbuknya. Qalata aw nafrugh minhu ya Abu Bakr thumma naruddahu ilaiha, qala dzalika in syi'tuma, kata si wanita tadi, sebentar sampai aku selesai urusanku menumbuknya baru aku kembalikan kepadanya. Maka kata Abu Bakar, terserah, yang penting kembalikan. Wa marra bi jariyatin, jariyah Bani Muammal, dan juga melewati jariyah dari Bani Muammal. Wa kanat muslimah, jariyah juga budak perempuan dari suku Bani Muammal yang juga masuk Islam. Wa Umar bin Khattab yu'adzibuha litatrukal Islam, dan Umar bin Khattab menyiksanya ketika dia masih kafir, radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya dan semoga Allah taala memberikan keridhaan kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar menyiksanya, wa huwa yauma idzin musyrik, dan ketika itu Umar masih musyrik, wa huwa yadribuha hatta malla, dipukulinya sampai bosan memukuli, hatta malla, sampai dia jenuh, capek mukuli terus. Qala inni a'tadir ilaika
Inni lam atrukuka illa malalah. Kata Umar, sungguh aku minta udzur kepadamu untuk menghentikan pemukulan ini, dan aku bukan membiarkan kamu. Aku tidak membiarkan kamu kecuali hanya karena malas, capek, bosan. Fataqulu, maka tiba-tiba wanita tadi berkata, yang disiksa tadi, kadzalika fa'alallahu bika. Demikian pula Allah nanti akan menyiksamu. Seperti itu pula. Sampai selama-lamanya. Fabta'aha Abu Bakar fa'ataqaha. Maka Abu Bakar melihatnya, kemudian ditawar oleh Abu Bakar, dibeli dan kemudian dimerdekakan. Berkata Abu Quhafah li Abi Bakar. Abu Quhafah adalah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berkata kepada anaknya, yaitu Abu Bakar, ya bunayya, inni araka tu'tiq riqaban di'afan. Wahai anakku, aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Falau annaka idza fa'alta a'taqta rijalan juldan yamna'unaka wa yaqumuna dunaka. Kalau saja engkau itu memerdekakan budak-budak yang kokoh kuat, budak-budak yang gagah berani, yang nanti mereka akan membelamu, mendukungmu, dan akan tegak di sekitarmu membelamu. Karena orang yang memerdekakan budak ada hubungan, namanya hubungan al-wala. Al-wala'u liman a'taq, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-wala'u liman a'taq. Hubungan perwalian itu untuk yang memerdekakannya. Maka kalau Abu Bakar melepaskan orang-orang yang kuat, yang kakah berani, jild, maka niscaya mereka akan menjadi wali-walinya, pelindung-pelindungnya, pembela-pembelanya. Akan ada hubungan ini, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar, maulanya Abu Bakar. Kata bapaknya, berpikir secara urusan-urusan dunia. Kamu memerdekakan banyak orang, tapi sayang, yang kamu merdekakan orang-orang lemah. Kenapa enggak orang-orang yang kokoh kuat supaya nanti akan membelamu? Maka berkatalah Abu Bakar menjawab ucapan orang tuanya, ya abati, inni innama uridu ma uridu lillahi azza wa jal. Wahai ayahku, inni innama urid, sesungguhnya yang aku inginkan, ma uridu lillahi azza wa jal. Uridu ma urid lillahi azza wa jal. Aku menginginkan apa yang aku inginkan untuk Allah azza wa jal. Ini bukan untuk diriku sendiri, supaya aku dibela, supaya aku punya pengikut banyak, supaya aku punya pendukung, bukan. Tetapi karena aku menginginkan dari Allah pahala. Ini keikhlasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kanat Banu Makhzum yukhrijuna bi Ammar ibn Yasir. Sedangkan Bani Makhzum mengeluarkan dari rumahnya Ammar ibn Yasir dan bapaknya dan ibunya. Bapaknya adalah Yasir, ibunya adalah Sumayyah. Wa kanu ahla baiti Islam. Keluarga ini keluarga yang sudah masuk Islam. Bapaknya, ibunya, dan anaknya Ammar ibn Yasir. Idza hamiyatid dhahirah, seperti biasanya mereka menyeretnya di siang hari terik panas matahari. Yu'adzibunahum bi Ramda' Makkah. Sebagaimana biasanya mereka siksa di padang batu di Mekah di siang hari ketika terik-teriknya panas. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah melewati mereka, melewati keluarga Ammar yang sedang disiksa. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Demikian mereka siksa. Amma ummuhu faqataluha wa hiya ta'ba illa al-Islam. Adapun ibunya maka disiksa sampai terbunuh, sampai matinya, karena menolak keislaman. Disiksa dengan panas, disiksa dengan api, sampai kemudian disiksa dengan besi yang panas membara, ditusuk dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Maka matilah Sumayyah yang dijuluki dengan syahidah pertama dalam sejarah Islam. Wanita yang syahid pertama kali dalam sejarah Islam adalah beliau ini, Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Ammar ibn Yasir, Ummu Ammar radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wa kana Abu Jahal al-fasiq, dan bahwasanya Abu Jahal
seorang yang fasik musyrik, alladzi yughri bihim fi rijalin min Quraisy. Dia dalam keadaan yang membuat semangat mereka menyiksa orang-orang tadi. Yang yughri bihim, membuat ighra, membuat semangat. Fi rijalin min Quraisy, dengan orang-orang dari kalangan Quraisy. Idza sami'a bir rajul qad aslam lahu syarafun wa man'ah annabahu wa akhzahu. Abu Jahal kalau melihat orang masuk Islam dalam keadaan punya kemuliaan, punya kedudukan, punya ketinggian, maka niscaya Abu Jahal akan merendahkannya, mengejeknya, mencercanya. Annabahu wa akhzahu, direndahkan dan dilecehkan. Kalau yang masuk Islam itu orang lemah, maka niscaya dia akan suruh pemiliknya. Kalau itu adalah budak, maka dia pemiliknya. Kamu biarkan budakmu masuk Islam. Kamu ini enggak begini dan begitu, bikin semangat untuk menyiksa budaknya. Dan begitulah Abu Jahal. Waqala, dan Abu Jahal berkata, tarakta dina abik wa huwa khairun mink. Engkau tinggalkan agama bapakmu, padahal bapakmu lebih baik dari kamu. Lanusaffihanna hilmak, sungguh aku akan menganggap bodoh pemikiranmu. Walanufilanna ra'yak, dan sungguh aku akan rendahkan pendapatmu. Walanadha'anna syarafak, dan aku akan turunkan derajatmu, aku akan rendahkan kedudukanmu. Ini kalau orang-orang memiliki kedudukan. Wa in kana tajiran, dan kalau dia tajir, qala wallahi lanukassidanna tijaratak walanuhlikanna malak, maka Abu Jahal akan berkata, sungguh aku akan bikin bangkrut daganganmu, aku akan bikin gak laku, aku akan umumkan pada orang agar jangan beli kepadamu. Walanuhlikanna malak, aku akan binasakan hartamu. Ini kalau kepada orang kaya, pedagang-pedagang kaya. Wa in kana dha'ifan aghra bihi, dan kalau dia adalah dhaif, maka dia yang akan memberikan semangat pada tuannya untuk menyiksanya. Khonifidina azakumullah, sebagaimana keluarga Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka. Mereka tersiksa, ibunya terbunuh dan juga bapaknya terbunuh. Bahkan bapaknya dengan diikat kakinya ke satu kuda dan kemudian kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian kedua kuda tadi dipacu dengan keras agar berlari ke arah yang berlawanan, sehingga terbelah dua badannya. Badannya Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu taala anhu. Khonifidina azakumullah muslimin yang hormati. Apa yang diriwayatkan tentang penyiksaan mereka bermacam-macam, ada yang detail, ada yang ringkas, ada yang global saja. Tetapi intinya bahwa mereka betul-betul mendapatkan ujian yang sangat berat. Khonifidina azakumullah. Qultu li Abdullah ibn Abbas, akana al-musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-'adzabi ma yu'daruna bihi fi tarki dinihim. Ditanya Ibnu Abbas, apakah musyrikun tadi menyiksa dengan siksaan kepada para sahabat Rasulullah SAW? Apakah yablughuna ma yu'darun? Apakah mencapai tingkat yang mereka diberi udzur kalau sampai mereka mengucapkan apa yang mereka maukan? Qanifidina azakumullah. Yang namanya ujian berat itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Kalau sudah sampai tingkatan tertentu, maka orang dimaklumi kalau dia kemudian sampai terucap kalimat-kalimat kufur karena terpaksa. Maka ditanyakan kepada Ibnu Abbas, siksaan yang dulu itu kira-kira sudah mencapai derajat dimakluminya seseorang atau belum? Dijawab oleh Ibnu Abbas, qala na'am wallahi. Iya, demi Allah sudah mencapai derajat yang dimaklumi kalau sampai-sampai mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. In kanu la yudrabuna ahaduhum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu, sungguh mereka sampai dipukuli, kemudian dibikin lapar, dibikin haus, hatta ma yaqdir an yastawi jalisan, sampai-sampai mereka tidak bisa duduk saja nggak mampu karena tersiksanya, apalagi berdiri. Duduk saja nggak bisa yastawi, nggak bisa tegak duduknya, mesti akan bersandar atau akan jatuh. Min syiddati durri alladhi nazala bihi, karena dahsyatnya madarat siksaan yang mengenai mereka.
hatta yu'tiyahum ma sa'aluhu minal fitnah, hingga mereka memberikan apa yang mereka maukan dari fitnah-fitnah itu. Hatta yaqulu lahu, hingga mereka berkata, Latta Uzza, Latta Uzza, Latta Uzza ilahuka min dunillah. Fayaqulu na'am. Sampai orang-orang musyrikin ngetes mereka setelah disiksa, apakah Latta Uzza adalah Tuhanmu selain Allah? Maka yang disiksa tadi mengatakan na'am, iya. Hatta innal ju'la la yamurru bihim fayaquluna lahu hadzal ju'l ilahuka min dunillah, fayaqulu na'am. Sampai ada yang membawa ju'l, membawa serangga yang rendah, yang enggak ada nilainya, bukankah ini serangga juga Tuhanmu? Maka yang disiksa tadi mengatakan iya. Iftida'an minhum mimma yablughuna min juhdih. Sungguh ini karena apa yang mereka rasakan dari sakitnya penyiksaan tersebut. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa penyiksaan mereka ketika itu sangat dahsyatnya, sampai-sampai mereka yang terfitnah itu mengucapkan apapun yang mereka mau, iya. Bahwa ini Lata Uzza Tuhanmu, iya. Bukankah ini serangga Tuhanmu, iya. Sampai kecoa Tuhanmu, iya. Tetapi kata Ibnu Abbas, memang siksaannya sudah mencapai derajat yang mereka dimaklumi kalau sampai mereka berkata seperti itu, asal tidak dari hatinya. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar ibn Yasir, ketika menyebutkan apa yang mereka minta, mereka menyebutkan, suruh menyebut Lata, dia menyebutkan Lata. Diperintah untuk menyebutkan Uzza, menyebutkan Uzza. Maka mereka pergi dengan gembira. Ternyata budaknya berhasil menjadi kafir, kembali kepada agama mereka setelah mati ibunya, setelah mati bapaknya. Ini siksaan lahir batin namanya. Badannya tersiksa dan juga hatinya tersisa ketika melihat ibunya diperlakukan demikian rupa dan bapaknya diperlakukan demikian rupa. Maka Ammar ketika dilaporkannya Rasulullah, Ammar mengatakan begini dan begitu. Rasulullah menjawab, Ammar dipenuhi dengan keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, kata Nabi. Dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan sungguh demi Allah, benar Rasulullah SAW. Memang Ammar masih mukmin shadiq, tidak berkurang imannya sedikit pun. Ucapannya diucapkannya hanya sekedar karena siksaan begitu berat. Tetapi setelah itu dia menangis karena menyesali kenapa dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.